Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Nah, di sini ada FSH dan LH, yaitu sangat berpengaruh pada pembentukan estrogen. Tapi, kedua hormon ini bekerja pada saat berbeda. LH ini bekerja pada sel, akan mengubah kolesterol menjadi hidrogen. Kemudian, FSH ia akan mengubah androgen yang tadi dibentuk oleh LH akan dikonversikan menjadi estrogen, dan hasil akhirnya adalah estrogen. Nah, dari jumlah estrogen plasma akan terus meningkat karena ditawari oleh kedua hormon tadi, dan berkembang folikel. Bagaimana folikel ini akan terus berkembang dari primordial folikel primer, folikel sekunder. Semakin berkembangnya folikel antrum, juga akan semakin membesar kapasitasnya. Di dalam antrum ini, kita tahu ada estrogen. Jadi, logikanya dengan folikel berkembang, antrum berkembang, maka jumlah estrogen pun akan semakin meningkat. Nah, gitu. Nah, selain estrogen ini bekerja terus, dia juga bekerja untuk memberikan feedback negatif ke hipotalamus dan hipofisis anterior. Kalau misal ke hipotalamus, berarti dia akan mengurangi produksi dari regenerasi, dikurangi produksinya. Maka FSH dan LH pun akan berkurang, dan harusnya produksi justru cuma FSH yang turun, LH-nya terus meningkat. Nah, kenapa? Karena ternyata hanya estrogen saja tidak cukup untuk menghambat LH. Akan diperlukan progesteron sementara pada fase folikuler. Progesteron di sini masih belum terbentuk, masih sedikit jumlahnya. Makanya, estrogen ini memiliki efek primer dalam menghambat FSH. Kemudian bertanya lagi, kenapa FSH harus dihambat? Karena penurunan sekresi FSH di sini akan menyebabkan atresia semua folikel yang sedang berkembang, kecuali satu folikel yang nanti akan mengalami ovulasi selama satu siklus menstruasi. Nah, hanya akan ada satu folikel matang yang akan mengeluarkan satu oosit sekunder. Nah, yang selanjutnya ada fase ovulasi. Sebelum terjadinya ovulasi, ada yang namanya lonjakan LH. Apa sih yang menyebabkan LH bisa tiba-tiba jumlah naik drastis? Ternyata kita lihat dari estrogen. Estrogen tadi di fase-fase folikular, dia justru memberikan feedback negatif ke FSH dan LH. Jumlah estrogen yang memuncak pada akhir fase folikular justru memberikan feedback positif ke hipofis anterior. Nah, ini terjadi lonjakan LH dan juga FSH, walaupun di sini tidak setinggi LH. Kemudian apa sih hal yang terjadi setelah lonjakan LH? Di sini ada 4 bagian. Nah, yang pertama, hal ini akan menghentikan sintesis estrogen oleh sel folikel. Jadi estrogen akan turun setelah lonjakan LH. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah memulai kembali meiosis di oosit folikel yang sedang berkembang. Jadi selama folikel ini berkembang, oosit yang di dalam adalah oosit primer. Nah, setelah terjadi lonjakan LH, oosit primer ini akan mengalami meiosis menjadi oosit sekunder. Oosit yang lepas ketika ovulasi itu adalah oosit sekunder, bukan ovum. Nah, begitu. Yang ketiga, memicu pembentukan prostaglandin yang akan memicu ovulasi, dan fungsinya nanti akan ada banyak. Tapi untuk masa ovulasi akan membantu ovulasi. Kemudian yang keempat, menyebabkan diferensiasi sel folikel menjadi nutel setelah ovulasi berubah menjadi corpus luteum. Untuk tambahan juga nih, lonjakan LH ini berlangsung selama sekitar sehari pada pertengahan siklus tepat sebelum ovulasi. Jadi kalau LH dulu baru terjadi ovulasi. Sekarang kita masuk ke fase kontrol corpus luteum atau fase luteal. Ya, ini yang terakhir. Ini setelah mengalami ovulasi folikel, penghasil estrogen
akan mati pakai di sini. Kita lihat, estrogen kadarnya akan turun dulu. Yang dari tadinya jumlah banyak turun, tapi ketika folikel yang mati lalu berubah menjadi korpus luteum, di bawah pengaruh LH, korpus luteum ini akan menghasilkan progesteron dan estrogen. Nah, mulai kita lihat, estrogen mulai meningkat dan mulai terbentuklah progesteron. Yang mendominasi di fase luteal ini adalah progesteron yang sementara di fase folikular kadar estrogen. Pertanyaannya gini, kenapa ketika estrogen naik, di sini FSH dan LH tidak naik? Dan dibilang ada umpan balik positif ketika jumlah estrogen banyak. Ternyata hal ini disebabkan karena adanya progesteron. Jadi progesteron akan menahan jumlah LH dan FSH ketika fase luteal. Kenapa harus ditahan? Hal ini terjadi untuk mencegah pematangan folikel baru dan ovulasi. Selama fase luteal ini, kalau fase LH yang harus tinggi, bisa-bisa ya terjadi fase folikuler lagi. Nah, terjadi perkembangan folikel, padahal di sini korpus luteum ini masih ada yang belum bergenerasi. Maka dari itu, progesteron akan menghambat FSH dan LH untuk mencegah perkembangan folikel. Jika oosit sekunder yang dilepaskan tadi ketika ovulasi tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum akan beregenerasi. Beregenerasinya luteum, maka akan berpengaruh pada progesteron. Nah, dan estrogen. Dan jumlahnya akan semakin turun. Maka FSH dan LH akan naik. Otomatis tidak akan ada yang menghambat. Degenerasi korpus luteum akan menyebabkan turunnya kadar progesteron dan estrogen. Turunnya kadar progesteron dan estrogen yang akan berpengaruh pada luruhnya dinding endometrium, karena di sini tidak ada yang menahan dinding endometrium. Nah, yang kita sebut dengan fase menstruasi. Kemudian, setelah dinding endometrium lirih, harus diperbaiki lagi dong. Nah, harus disintesis baru lagi. Nah, inilah yang kita sebut dengan fase proliferasi, semacam penyembuhan gitu. Fase proliferasi ini dipengaruhi oleh kadar estrogen yang meningkat. Ketika fase folikuler yang tadinya progesteron dan estrogen di sini turun, nah akan memicu peningkatan FSH dan LH. Peningkatan FSH dan LH seperti di awal akan membantu pembentukan estrogen. Estrogen yang sudah dibentuk inilah yang akan bekerja pada fase proliferasi. Selain dia merangsang pertumbuhan endometrium dan miometrium, hormon ini juga menginduksi sintesis reseptor progesteron di endometrium. Nah, maka dari itu, progesteron hanya akan bekerja ketika dinding endometrium sudah dipersiapkan oleh estrogen. Nah, makanya ini bekerja pada fase sekretori atau fase progestasional. Nah, kalau misalnya korpus luteum tadi di sini mengalami degenerasi karena tidak terjadi fertilisasi, maka jumlah produksi dan estrogen turun dan terjadi lagi masa haid. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai siklus menstruasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.